Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan melakukan sedikit percobaan ya teman-teman. Jadi saya nih sedikit penasaran dengan cacing tanah teman-teman. Penasarannya itu bagaimana reaksi cacing tanah jika diberi pupuk NPK dan kotoran ayam ya teman-teman. Jadi dua wadah ini, satunya saya letak kotoran ayam dan satu lagi pupuk NPK ya teman-teman. Kita kasih air dan aduk rata ya teman-teman. Saya buang sedikit ya airnya teman-teman karena terlalu pekat. Di sini ada 4 ekor cacing tanah ya teman-teman. Jadi masing-masing tempat saya beri 2 ekor. Ukurannya saya mau cari yang agak besar, tapi jumpanya yang kecil, jadi tak apalah ya. Cacing di masing-masing tempat ini masih aktif ya teman-teman, bisa dilihat masih bergerak-gerak. Dan ini akan saya biarkan beberapa menit ya teman-teman. Dan ini setelah saya diamkan selama 22 menit ya teman-teman. Seperti yang kita lihat, cacing tanah yang ada di kotoran ayam ini masih hidup ya teman-teman. Saya lagi cari satu ekornya lagi teman-teman, sepertinya kabur dia. Beneran kabur dia teman-teman. Jadi yang di kotoran ayam ini hanya sisa satu ekor ya teman-teman. Kalau cacing tanah yang dipupuk NPK ini mati ya teman-teman. Jadi dua-duanya ini mati ya. Ini percobaan kedua saya ya teman-teman. Masih sama, masih menggunakan pupuk kotoran ayam dan pupuk NPK. Yang di botak ale-ale itu kotoran ayamnya, dan ini pupuk NPK nya, dan ini cacing tanahnya. Di percobaan kedua ini, kotoran ayamnya saya letak lebih banyak ya teman-teman daripada yang di percobaan satu. Kita buang ya sedikit airnya karena terlalu pekat juga.
Ini bisa dilihat dari warnanya yang sangat biru. Saya buang lagi ya airnya teman-teman. Jadi percobaan kedua kali ini pupuk NPK nya saya hanya letak sedikit ya teman-teman. Itu bisa dilihat dari warna birunya yang agak pudar dibandingkan dengan percobaan pertama. Sedangkan untuk kotoran ayamnya ini percobaan kedua ini lebih banyak ya dibandingkan dengan percobaan pertama. Dan untuk cacing tanahnya masing-masing saya hanya memberi 1 ekor ya teman-teman, dan ini ukurannya agak besar ya teman-teman. Saya merasa masih pekat teman-teman, jadi airnya saya buang lagi dan saya tambahkan lagi air biasa. Jadi untuk perbedaan dosis antara NPK dan pupuk kandang ini sangat beda jauh ya teman-teman. Untuk pupuk NPK nya ini dosisnya sangat sedikit, sedangkan untuk pupuk kandangnya dosisnya sangat banyak. Dan kita akan lihat bagaimana reaksi cacing tanahnya ya. Masing-masing cacing tanah mencoba kabur ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa masing-masing cacing tanah ini merasa tidak nyaman di pupuk NPK maupun di kotoran ayam ya teman-teman. Setelah hampir 8 menit terlihat cacing tanah yang di kotoran ayam ini mau kabur ya teman-teman. Yang di pupuk NPK juga terlihat mau kabur ya teman-teman. Itu terlihat dia seperti mau manjat-manjat gitu. Tapi saya pikir wajar lah ya cacing tanahnya mau kabur ya teman-teman. Soalnya kotoran ayam saya beri ini sangat banyak ya teman-teman. Karena dia bisa kabur, jadi saya ganti tempatnya ya teman-teman. Ini agak tinggi, jadi kemungkinan kabur itu tidak ada.
Ini sudah 10 menitan ya teman-teman. Dua-duanya masih bergerak ya teman-teman. Bateraiku ngelow teman-teman, jadi saya harus pindah tempat, jadi sambil rekamnya sambil ngecas ya teman-teman. Ini sudah 12 menit ya teman-teman. Bisa dilihat pergerakan dari cacing tanah yang di pupuk NPK ini sudah tidak seaktif tadi ya teman-teman. Begitu juga yang di pupuk kotoran ayam ya teman-teman. Jadi cacing tanah mempunyai peranan yang penting bagi tanah ya teman-teman, yaitu untuk menyuburkan tanah, memakan sampah-sampah dan bahan-bahan organik yang ada di tanah, dan dari lubang yang dibuat cacing tanah bisa berfungsi untuk drainase dan jalan masuknya oksigen ke dalam tanah. Cacing tanah juga menyebarkan ee-nya atau kotorannya secara merata di tanah ya teman-teman, dimana ee cacing tanah ini sangat kaya akan unsur hara. Dari percobaan ini teman-teman bisa kita lihat ya teman-teman, dimana di percobaan pertama itu dosis NPK itu sangat banyak ya, yang bisa dilihat dari warnanya yang berwarna biru, sedangkan di percobaan kedua ini pupuk NPK nya sedikit, itu bisa dilihat dari warnanya yang agak jernih ya teman-teman. Jadi kondisi cacingnya pun yang di percobaan kedua ini masih aktif, masih bergerak ya teman-teman, walaupun sedikit lemes. Sedangkan yang di percobaan pertama itu cacingnya mati ya teman-teman. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa pemberian pupuk NPK yang berlebihan itu sangat beresiko ya teman-teman, sangat bahaya untuk kelangsungan cacing tanah ya teman-teman. Jadi saat kita memberi pupuk NPK secara berlebihan, itu akan membuat cacing tanah mati ya teman-teman, atau itu akan membuat cacing tanah kabur. Jadi pupuk NPK ini termasuk pupuk buatan ya teman-teman. Jadi di dalam pupuk NPK ini terdapat unsur nitrogen, fosfor, dan kalium ya teman-teman, dimana ketiga unsur ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan di dalam pupuk NPK ini dosisnya sudah ditentukan ya teman-teman. Karena dosis yang sudah ditentukan ini, maka akan memberikan efek pada tanaman yang instan ya teman-teman, yaitu hasil panen yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan pupuk kandang ya teman-teman. Pemakaian pupuk NPK yang berlebihan juga akan mencemari air dan merusak ekosistem ya teman-teman. Jadi sisa pupuk kimia yang tertinggal di permukaan tanah akan ikut terbawa ke sungai dan parit di saat hujan, dan akan menyuburkan alga dan tanaman air sehingga menutupi permukaan danau, sungai, dan parit-parit. Dengan tertutupnya permukaan air oleh tanaman dan alga akan menyebabkan sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam air ya teman-teman, dan hal ini akan membuat tanaman di dasar air akan mati, oksigen berkurang, ikan-ikan dan makhluk hidup di dasar air pun ikutan mati juga. Dan pupuk NPK yang sudah masuk ke dalam tanah juga tidak semuanya diambil oleh tanaman ya teman-teman. Sebagian akan larut di dalam tanah dan akan mencemari air tanah dan sumur ya teman-teman. Karena makanan cacing adalah bahan-bahan organik, dan saat pemberian pupuk NPK secara terus-menerus itu akan membuat cacing tanah ini kehilangan sumber makanannya, dan akan membuat cacing tanah pergi ke tempat lain yang penuh dengan bahan organik. Dengan tidak adanya cacing tanah, maka tanah akan menjadi padat ya teman-teman, dan oksigen pun susah masuk ke dalam tanah, dan itu akan membuat tanah menjadi tidak subur. Dengan kondisi tanah yang tidak subur, maka kita akan selalu tergantung dengan pupuk NPK ya teman-teman. Sedangkan cacing tanah yang ada di dalam air kotoran ayam pada percobaan pertama dan kedua, masing-masing cacingnya masih hidup ya teman-teman, walaupun terlihat lemas.
Jadi di percobaan pertama terlihat satu ekor cacing menghilang ya teman-teman, atau kabur. Sedangkan di percobaan kedua cacing tanahnya terus berusaha untuk kabur. Ini mungkin dikarenakan jumlah kotoran ayam yang saya berikan terlalu banyak, dan mungkin juga adanya gas amonia. Gas amonia itu adalah sejenis gas yang berbau tajam ya teman-teman. Oleh karena itu, pemberian pupuk kandang yang berupa cairan atau POC dari kotoran ayam itu harus dicairkan ya teman-teman, dengan perbandingan 1:10 atau 1:15. Dan jika kotoran ayamnya masih basah, itu bisa kita jemur dulu sampai kering. Ini untuk mengurangi gas amoniaknya ya teman-teman. Karena kotoran ayam merupakan bahan organik, jadi walaupun cacing tanahnya kabur ya teman-teman, itu tidak masalah ya teman-teman, karena nanti cacingnya juga akan datang lagi dan akan berkembang biak, karena ini adalah sumber makanannya ya teman-teman. Dengan melimpahnya cacing tanah, maka tanah akan menjadi subur ya teman-teman. Jadi inilah teman-teman kondisi cacing tanah yang sudah direndam air kotoran ayam dan pupuk NPK ya teman-teman selama 32 menit. Jadi ini sudah lebih sedikit lah dari setengah jam ya. Cacing yang di kotoran ayam maupun yang di NPK masing-masing masih hidup ya teman-teman. Itulah hasil dari percobaan saya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman.